Dari kelas 2 PKIE. Di sini saya akan membuat video praktek konseling dengan pendekatan rasional emotif terapi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mohon silakan masuk. Boleh saya duduk? Boleh. Silakan di sini. Oke. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Dwi, bisa dipanggil Mbak Dwi atau Mbak Vivi juga bisa. Oke, salam kenal Mbak Vivi. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Fikri Putri Muna. Bisa dipanggil Bu Fikri, Ibu Muna, bisa dipanggil Mbak Fikri, Mbak Muna. Senyamannya Mbak aja, mau panggil Mbak aku apa? Saya mungkin panggil Mbak Muna aja, nggak apa-apa kan? Oke, boleh Mbak. Gimana tadi Mbak di jalan, lancar? Alhamdulillah lancar, walaupun ada sedikit kemacetan di jalan. Mbaknya diantar siapa? Sendiri atau sama teman atau pacar? Kebetulan saya sendiri, Bu. Oh, sendiri, kesini sendiri. Oh iya. Kalau boleh tahu, Mbaknya sekarang lagi bersekolah atau berkuliah atau lagi kerja? Saat ini saya sedang kuliah menuju semester akhir. Oh, kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Kuliah di itu Bu, Universitas Kejagoan. Oh, Kejagoan. Oh, itu Universitas Putra Bangsa ya Mbak? Iya. Oh, saya tahu di situ. Oh, sekarang Mbaknya lagi ngerjain skripsi. Iya, betul. Gimana rasanya Mbak ngerjain skripsi? Aduh, ya kayak gitulah. Ngajar dosen itu ternyata kadang sibuk, kadang udah kampus tapi nggak ada dosen, ya gitulah Bu. Oh iya itu. Setelah keluar mahasiswa semester akhir ya Mbak. Iya. Kalau Ibu boleh tahu Mbaknya tinggal di mana ya? Terus tinggal sama siapa? Saat ini saya kebetulan tinggal sama keluarga Ibu saja. Oh, terus ayahnya gimana? Oke, ya sudah. Terus Mbak datang ke sini itu tujuannya apa dan apa yang Mbak yang memotivasi Anda ke sini datang ke sini? Tujuan saya ke sini mungkin saya tujuan saya ke sini agar banyak bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang saya alami mungkin. Oh, baik. Jadi Mbak sudah tahu apa tugas saya di sini, tapi saya belum tahu. Ya sudah, saya menjelaskan lebih detail lagi tugas saya di sini. Saya sebagai konselor. Nah, di sini saya memberi bantuan dan dukungan setiap individu atau kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya. Tapi di sini saya hanya memberikan solusi dari masalah tersebut, baik masalah pribadi, emosional ataupun sosial. Itu tugas saya di sini. Boleh tahu kalau cerita di sini itu terjamin aman nggak ya Bu? Aman Bu. Soalnya dari konseling ini terdapat memiliki asas tertentu, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah menjaga informasi dan data yang sudah klien sampaikan kepada saya, dan kesukarelaan ini Mbak bersukarela untuk menceritakan segala masalah yang Mbak alami di sini. Nah, dari sesi konseling ini saya sudah menentukan waktu tersendiri untuk pertemuan pertama itu biasanya 30 sampai 45 menit. Oke. Saya akan mengambil waktu yang sudah ditentukan. Nadia sudah dijelaskan. Kalau boleh tahu ada biayanya nggak ya Bu? Untuk pembiayaan itu sudah saya tentukan di awal. Jadi Mbak bisa sambil lihat brosurnya. Nah, saya jelaskan di sini. Di situ terdapat 3 pakar ya Mbak.
Yang pertama itu paket A. Untuk paket A itu 5 kali pertemuan dengan biaya 1.500.000. Nah, untuk paket B itu untuk pertemuan 6 kali dengan biaya 1.650.000. Dan untuk paket C itu dengan 7 kali pertemuan dengan biaya 1.800.000. Jadi gimana Mbak mau ambil yang paket berapa? Saya rasa saya cocok untuk mengambil paket yang ACC dulu. Mbak mau mengambil paket yang A. Nah, di sini ketentuannya paket A ini 5 kali pertemuan dengan harga 1.500.000. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dwi yang sudah hadir ke sini mendatangi saya dan sudah menyepakati beberapa kali pertemuan kita dalam proses konseling ini. Oke Mbak, dari tadi saya memperhatikan Mbak ya Mbak, terlihatnya terasa gelisah dan kurang nyaman di tempat ini atau bagaimana ya? Saya merasa nyaman dulu. Tapi terlihatnya gelisah sekali dari tadi, dari gerak-geriknya, dari cara bicaranya juga. Saya ingin bercerita, tapi bingung saya cerita dari awal gimana. Oh ya sudah Mbak, ceritanya pelan-pelan aja, relax. Sebelum memulai cerita kita tarik nafas terlebih dulu. Keluarkan. Sudah tenang Mbak? Ya, Coba diceritakan permasalahannya. iya sih. Jadi begini, saya rasa akhir-akhir ini saya merasa malas kuliah, apalagi untuk mengajar. Dosen saya sudah malas, mungkin karena sudah tidak ada motivasi dan dukungan untuk saya kuliah. Saya juga merasa sedih melihat orang tua saya yang sudah tidak bersama lagi, ditambah lagi pacar saya memutuskan saya sahabat pihak saja. Begitu. Jadi Mbak Dwi berpikir kalau dengan berpisahnya orang tua, motivasi dan dukungan dari mereka itu sudah tidak ada lagi, gitu Mbak. Atau mereka ada larangan untuk terus melanjutkan kuliah dengan permasalahan itu? Bukan itu, saya merasa putus asa dan bingung, frustasi karena seseorang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya. Tapi orang tersebut itu sudah berpisah dan orang yang saya cintai juga meninggalkan saya gitu loh Bu. Saya mengerti perasaan Mbak bagaimana. Tapi kalau boleh tahu ya Mbak, perpisahan kedua orang tua Mbak itu apa ya, alasannya apa sehingga mereka memutuskan untuk berpisah padahal mereka mempunyai seorang anak gitu. Untuk itu saya kurang tahu juga ya, mungkin privasi orang tua, dan saya kurang tahu. Kemungkinan alasan yang pertama karena terkait masalah ekonomi, yang kedua mungkin karena sudah tidak cocok. Itu karena merasa sudah tidak cocok, merasa banyak cekcok, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan untuk pacaran Mbak itu gimana ya? Kok memutuskan secara sepihak aja gitu? Gak tahu juga sih, saya juga bingung. Saya juga mungkin itu waktu itu saya ngecek HP-nya, ternyata dia kecepatan sama cewek lain. Nah, itu terus di awal mulai terus ribut terus dan akhirnya memutuskan untuk ya sudah memutuskan Begitu. Jadi dia merasa emang kesalahan dia ya. Iya, Tapi di keadaan yang salah memutuskan dengan sepihak dengan permasalahan yang kita Mbak. iya betul. Nah dia lainnya itu ya, ketahuannya pas orang tua saya juga berpisah, baru ketahuan selingkuh dianya Bu. Iya, benar. Dan dari itu, apakah ada teman dekat Mbak yang tahu permasalahan itu, dan apakah ada orang tua yang menanyakan itu kayak keadaan kamu begini tentang perpisahannya itu, perasaannya bagaimana ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu?
kalau teman dekat saya ingin tahu keadaan saya saat ini. Nah, makanya saya bingung mau cerita sama siapa, saya bingung. Terus sekarang banyak tinggalnya sama siapa kalau saya boleh tahu? Saya saat ini tinggal sama keluarga ibu. Keluarga ibu aja. Iya. Tapi mungkin kita coba pikirkan kembali gini. Dukungan dan motivasi itu tidak hanya dari orang tua, dari ayah dan ibu, tapi dari lingkungan sekitar seperti sekarang. Bahkan tinggal sama keluarga ibu ya. Iya. Keluarga ibu pasti selalu memberikan dukungan, terus merawat, melindungi Mbak dalam keadaan apapun. Itu bisa menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk Mbaknya di sini, untuk melanjutkan perkuliahan, untuk mencapai cita-cita Mbak. Dengan mereka berpisah, itu tidak akan membuat suatu motivasi kepada anaknya itu hilang, karena Mbak kan sebagai anak satu-satunya dan anak kandungnya, pasti ya setiap orang tua memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya dan tidak akan membiarkan anaknya kurang kasih sayang walaupun dengan perpisahannya. Dan apakah mungkin pacar Mbaknya itu kalau masa diputuskan sepihak karena emang ribut-ribut itu, mungkin lebih baik begitu, karena mungkin dengan cara seperti cara yang terbaik untuk tidak ada di hubungan yang toksik seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan. Jadi saya akan jadi perempuan yang meningkatkan kualitasnya dan agar bisa sukses. Oke, keputusan yang baik dari Mbak. Terus apakah Mbak memulainya dari mana? Memulainya itu memulainya Nggak tahu, ini juga apakah ada solusi untuk masalah tersebut? Oke, mungkin dari masalah Mbak ya, bisa diambil solusi dari saya. Yang pertama itu Mbak mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif, seperti sekarang banyak kan lagi ngerjain skripsi ya. Mbak sekarang lebih fokus ngerjain skripsi, terus juga baca-baca di perpus buat buku referensi skripsi. Terus mungkin bisa di waktu luang bisa jalan-jalan ke pantai, di pantai memberikan suasana yang tenang dan nyaman. Mungkin yang kedua itu dari perpisahan kedua orang tua Mbak Dia ini bisa menjadi salah satu motivasi terbesar untuk Mbaknya terus menuntut ilmu untuk sukses dan membuktikan bahwa Mbak bisa mencapai cita-citanya. Yang ketiga ini untuk masalah itu ya, pasangan, mungkin dengan hal ini Mbak bisa memperbaiki diri, meningkatkan value diri, dan memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari si mantan pacar Mbak itu, yang ya begitulah. Terima kasih atas solusi yang telah diberikan. Nah, saya pikir saya jadi plong sudah dicerita kembalinya dan lebih tenang dan berpikir jadi terbuka. Oke, Mbak yakin dengan saran-saran yang saya sampaikan bisa dilakukan dengan baik? Saya yakin 100% Yakin jika Mbak bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan belajar melupakannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, pasti bisa. Bisa. Oke, untuk ya sepertinya sekarang kita sudah melakukan sesi selama 45 menit ya Mbak, sesuai dengan kesepakatan bersama dari pertemuan satu itu dari 30 menit sampai 45 menit. Nah, sekarang sudah menjam 45 menit. Sebelum saya tutup, bagaimana sih perasaan Mbak ketika bercerita kepada saya dan rasanya gimana itu? Setelah saya cerita kepada Mbak, saya merasa lega
semua masalah sudah terpecahkan. Dan saya rasa senang gitu loh ketika ada seseorang yang memberikan cerita saya lalu memberikan masukan, dan saya mungkin akan jadi apa ya, jadi sering kesini untuk menyelesaikan masalah, mungkin kalau saya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oke, baik Mbak. Saya di sini juga mengimbau Mbak dengan baik ke sini untuk menceritakan segala permasalahan yang Mbak alami. Sudah begitu Mbak? Sudah cukup? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, itu saja. Oke. Selama sesi konseling 45 menit, saya simpulkan ya Mbak. Yang pertama, Mbak Wiwi akan lebih fokus ke depannya untuk mencapai cita-citanya. Terus yang kedua itu Mbak akan meningkatkan diri dan membanggakan diri. Yang ketiga, dengan perpisahan orang tua Mbak menjadi motivasi tersendiri untuk semakin belajar, yakin dan sukses untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu Mbak mungkin lebih berinteraksi kepada teman-teman dan lebih dekat kepada teman-teman, karena teman juga bisa menjadi motivasi dan dukungan kita begitu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari waktu 45 menit ini. Kalau misalnya Mbaknya mau kesini lagi, bisa hubungi saya di jam-jam tertentu seperti yang saya sudah tentukan di waktu yang tidak sibuk ya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore Mbak bisa menghubungi saya jika ingin datang ke sini lagi, kembali bercerita lagi, karena kita masih ada 4 kali pertemuan. Jadi kan Mbaknya ambil yang paket A ya, kan ada 5 pertemuan kan. Nah di sini Mbaknya lagi kurang 4 kali pertemuan lagi, mungkin bisa dilanjutkan besok kalau ada Anda merasa kurang atau gimana, ada perubahan atau gimana gitu Mbak. Oh, berarti untuk kesini lagi saya berarti harus menghubungi Mbaknya dulu. Nah, untuk harinya apakah itu seminggu 1 kali atau terserah saya? Oh atau iya, gimana ya? Oh ya, untuk hari-harinya itu ada jadwalnya tertentu ya Mbak. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa dari jam 8 sampai 4 sore. Tapi kalau Jumat itu saya cuma jam pagi ya Mbak, sampai jam 8 sampai jam 12. Untuk Sabtu dan Minggu itu libur. Kalau Mbaknya menentukan tanggalnya sesuai nanti saya saja dulu tanyakan dulu gitu Mbak. Kiranya saya nanti bisa apa enggak di jam itu, di hari itu juga. Oke, baik Mbak. Saya akan hubungi besok lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kesal masalah saya. Untuk itu saya izin pamit dulu. Oke Mbak, saya juga berterima kasih Mbak sudah bersedia menjadikan saya sebagai tempat cerita Mbak di sini. Oke, cukup Mbak? Cukup. Oke. Dan rasa sangat puas. Alhamdulillah. Yaudah Bu, saya permisi dulu. Iya Bu, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.